Oke, halo semuanya, kembali lagi di Authority Hanif. Kali ini kita mau bahas City Hatchback facelift terbaru yang punya tampilan baru, interior baru, dan yang paling penting adalah mesinnya beda. Jadi kalau di Thailand itu dia punya dua pilihan mesin. Yang pertama mesin hybrid 1500 cc dengan teknologi hybrid beneran, dan yang kedua adalah mesin 1000 cc turbo. Jadi kalau di Indonesia itu cuma 1500 cc, di Thailand itu yang varian 1500 cc-nya justru malah nggak ada. Nah, jadi kita bahas yang dari standar dulu, yang RS biasa. Jadi Honda City Hatchback yang berbeda itu sekarang ada di bumpernya. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail, housing fog lamp-nya itu dia nyambung sampai ke bagian tengah sini. Dan bagian sini kayak ada tajam-tajamnya dikit, terus ada lubang udara ke sini. Nah, udah, itu bedanya. Terus buat bagian grillnya, bagian sininya juga dibikin berbeda. Ada tulisan RS-nya karena ini adalah varian yang RS. Dan untuk yang varian hybrid, itu dikasih biru-biru di bagian sininya. Sama kalau kita perhatiin secara detail, bagian sininya juga dikasih motif-motif karbon. Udah, bedanya cuma di bagian depannya aja. Sisanya kap mesinnya dia masih sama, fendernya masih sama, lain-lainnya masih sama. Dan ini adalah varian City Hatchback yang udah pakai modulo dan dia punya bumper yang bentuknya berbeda. Nah, cuma sama nih, bagian sininya masih ada karbon-karbonannya, meskipun ini bukan karbon asli. Sama grillnya beda, dibikin lebih ke bawah. Lebih galak ini sih dibandingkan dengan versi yang standarnya. Sama tulisan logo RS di sini juga. Dan kalau kita lihat lebih detail ya, varian hybrid ini harganya 799.000 atau 800.000 baht. 800.000 baht itu kurang lebih sekitar 300 jutaan something ya. Dan perbedaannya dengan varian yang turbo itu di 679.000. Jadi kurang lebih bedanya sekitar 50 sampai 60 jutaan antara yang hybrid sama yang turbo. Nah, kalau ditanya gedean mana tenaganya yang 1000 cc turbo sama varian 1500 cc NA yang ada di Indonesia. Nah, kita jawab pakai data ya. Di sini bisa kita lihat dia punya tenaga itu 122 PS, tapi torsinya itu meningkatnya signifikan karena torsinya jadi 173 Nm dan torsinya itu didapetin di 2000 sampai 4500 rpm. Artinya kalau kita gas dikit aja harusnya dia bisa lebih jambak ya, karena turbonya mainnya dari putaran rendah. Terus yang kedua, dia punya kiritan bahan bakar sekitar 23,3 km per liter menurut klaimnya Honda. Nah, terus dia punya aksesoris ini nih untuk versi Thailand. Jadi kalau misalkan dari samping itu ada sunshade-nya, nggak panas ya. Dan ini dia pakai magnet loh, jadi mau nempel tuh gampang, tinggal tek, udah ketempel langsung. Iya, gue pengen deh buat ini di Indonesia deh. Kayaknya bagus ya, gampang loh. Honda Access punya nih kayaknya nih, keren, nice. Kayaknya masih ada aksesorisnya deh buat semua mobil deh, karena ini bagus banget sih, suka gue. Nah, terus bagian belakangnya apa yang beda? Ini kebetulan yang versi modulo ya, jadi dia dapat body kit di bagian sininya. Ya, tapi yang beda cuma bumper belakangnya aja sih. Lampunya masih sama, ininya masih sama. Nah, ini juga ditambahin aksesoris modulo, tapi tambahinnya itu cuma bagian sininya doang nih. Jadi ini tempelan nih. Kelihatan kayak ada sayap gitu dua belakang ya. Aslinya kayak gitu tuh, standar. Nah, sama untuk yang varian RS facelift, di bagian sininya tuh kayak ada diffuser yang besar dan pakai aksen karbon. Ya agak lebay sih, tapi kelihatan beda dibandingkan dengan standarnya. Sama di sini ada logo H dengan biru-biru karena hybrid. Nah, terus kalau yang hybrid nih, untuk varian hybridnya berapa sih tenaganya ya? Ini kita coba terjemahkan dari bahasa Thailand ya. Kebetulan gue bisa bahasa Thailand dikit-dikit ya. Sawadikap. Jadi tenaga mesinnya itu 98 PS, nggak terlalu besar karena emang Atkinson cycle, dan torsinya itu juga nggak gede, cuma 127 Nm aja ya. Dimana kalau yang 1500 cc biasa itu 140-an kan. Nah, tenaga motor listriknya ini lebih gede dibandingkan dengan mesinnya karena horsepowernya itu 109 PS dan torsinya 253 Nm. Dan ini bisa didapatin dari RPM 0 sampai 3000 ya. Nah, terus berapa konsumsi bahan bakarnya? Sekitar 27,8 km per liter. Jadi mobil ini sangat irit dibandingkan dengan yang standar. Sekarang kita lihat bentuk mesinnya seperti apa yuk. Ada bedanya nggak sih sama yang biasa? Nah, ini mesin hybridnya ya. Jadi kalau Honda Jazz Hybrid zaman dulu itu kan dia pakai namanya IMA, Integrated Motor Assist. Dia tuh kayak semacam hybrid tapi tenaganya lebih gede buat ngasih boost.
Nah, kalau yang ini itu bener-bener hybrid beneran, di mana tenaga mesin sama tenaga listriknya itu lebih gede tenaga listriknya. Dan hybridnya tuh beneran kayak hybrid Toyota, bisa pakai hybridnya series atau paralel. Dan bisa kelihatan dia tuh mesinnya bener-bener padat dan dia punya 2 reservoir buat radiator. Yang pertama ini buat mesin listriknya, yang kedua itu buat mesin bensinnya. Kenapa sih harus dipisah? Karena panasnya mesin sama panasnya listrik itu beda. Radiator buat mesin listriknya itu temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan panasnya si mesin. Makanya harus dipisah, nggak bisa digabungin. Dan dia sudah pakai kompresor elektrik juga. Jadi kalau misalkan kita pakai lagi di macet-macetan, mesinnya lagi berhenti, AC-nya tetap dingin karena diputer dengan motor listrik, bukan diputer pakai puli dari mesin. Kalau dulu kan Honda Jazz Hybrid atau CRZ, ada yang pernah punya CRZ nggak sih? Kalau lagi pelan kan dia ini ya AC-nya tiba-tiba panas ya. Nah, kalau yang ini enggak. Dan kalau kita lihat versi yang ini bukan versi yang paling tinggi ya, karena dari lampu depannya dia nggak full LED. Kita buka. Ya, ini dia mesin 1000 cc 3 silinder dengan turbo. Masih berantakan, tapi bisa kita lihat mesinnya itu ditarik ke belakang, bagian sininya tuh ada kosongnya, dan dia punya 2 buah electric fan. Dan mesin 1000 cc turbonya ini dia 3 silinder loh kalau kita lihat ya. Dia kayaknya businya sama coilnya cuma 3. Jadi kayaknya kalau misalkan Honda masukin versi 3 silinder, investasinya banyak lagi kalau di Indonesia. Karena mesin 1500 cc 4 silindernya Honda itu bisa dipakai buat banyak model. WRV, Mobilio, Mobilio udah nggak ada ya. BRV, HRV yang 1500 cc. Jadi ada banyak yang bisa di sharing platform. Nah, kalau ini karena dia buatan Thailand, bukan buatan Indonesia, dia udah punya plan sendiri buat mesin 1000 cc 3 silindernya, jadi nggak perlu pakai mesin 1500 cc. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, di mana interiornya kurang lebih sama persis seperti model yang lama. Bedanya apa? Yang pertama, Honda City Hatchback sekarang dia punya electronic parking brake. Yang kemarin kan masih model tarik ya. Ini ada electronic parking brake sama brake hold-nya, dan di tengah sini kayak ada bekas parking brake yang lama terus ditutupin ya. Ada tombol ekonnya juga di bagian sini, ada 2 cup holder, sama tengahnya sini ya ada tempat penyimpanan, cuma bagian sininya tuh buat jadi sandaran tangan dari armrest masih kurang begitu enak sih, kurang begitu panjang. Dan dia punya Honda Sensing sekarang full sampai bisa traffic jam assist. Jadi kalau dari yang gue baca, sekarang dia udah bisa pas lagi lampu merah dia berhenti, terus jalan lagi tinggal pencet maju atau ditekan gas sedikit. Dan speedometernya ini sekarang juga sudah pakai yang full digital di sebelah kiri, tapi sebelah kanannya masih pakai dial. Jadi kurang lebih kayak HRV yang RS. Sisanya kurang lebih mirip-mirip aja. Model joknya ini juga bagus ya, gue suka ya. Bagian sininya tuh kayak ada fabriknya, dan fabriknya tuh kayak berkilau-berkilau gitu. Kursinya cukup enak, nyaman, dan City Hatchback yang gue pakai itu emang dia lebih nyaman dibandingkan dengan HRV sih. Suspensinya lebih lembut, handlingnya lebih enak, lebih dynamic. Terus juga posisi duduknya juga lebih rendah. Ada tulisannya RS. Dia tuh dibikin speedometer tuh kayak sebelah kirinya tuh modelnya kayak pakai dial, tapi sebenarnya udah digital. Yang sebelah kanannya itu masih pakai dial beneran. Dan gambarnya sih lebih bagus dibandingkan dengan yang kita kenal saat ini. Di bagian sini sayang sekali dia nggak ada lampunya ya, padahal mobil kayak gini tuh banyak dipakai mahasiswa atau semacamnya. Kayaknya buat pakai make up gitu tuh bagus. Terus AC-nya juga masih sama, tombol-tombolnya juga rasanya cukup premium. Nggak ada komplain lah. Jadi kalau misalkan kita lihat City Hatchback terbaru ini benar-benar faceliftnya perubahannya amat minim. Yang berbeda cuma varian hybridnya aja yang lebih jos gandos kalau kata Cak Iwan. Oke, terus ke bagian belakang, ini gua suka banget dia punya AC di bagian belakang. Dimana City Hatchback yang biasa itu belum ada AC-nya di bagian sini. Jadi kalau misalkan bagian belakang itu butuh pendinginan ekstra, ada dong. Ya. Dan di sini juga ada USB Type-C buat kita ngecas yang ada di sebelah kiri sama sebelah kanan, jadi nggak perlu rebutan di belakang. Terus City Hatchback ya, kenapa City Hatchback itu buat pasar Asia Tenggara bukan dikasih Honda Jazz saja? Karena City Hatchback itu dia punya legroom segede-gede gaban. Ini legroomnya panjang sekali, headroomnya masih ada sedikit lah. Jadi pas di belakang ini rasanya kita lebar dan lega sekali. Nggak perlu beli Altis atau Camry, nah City Hatchback aja belakangnya udah selega ini. Luar biasa leganya sih. Kalau yang versi sedan gimana? Ternyata yang facelift ini juga kurang lebih mirip-mirip ya. Cuma bedanya di bagian sini kita dapat merah-merah sampai ke bagian ujung. Udah, sisanya masih sama persis, nggak ada bedanya. Bagian sini sama,
situ sama ya. Speedometer juga sama, cuma beda di merah-merah ini aja. Jadi sami mawon plek-ketiplek. Bagian belakangnya juga mirip-mirip sama aja. Cuma menurut gue kursi belakangnya ini agak sedikit berbeda karena pattern dan kawan-kawan ya pas kita duduk ini lebih nyaman. Meskipun headroomnya juga yang mirip-mirip aja gitu, hampir kena juga. Belakangnya ini kursinya lebih enak sih, bentuknya karena beda ya. Yuk, sekarang kita keluar. Dan untuk bagian belakangnya, di bagian sini dikasih kayak ala-ala diffuser dan dikasih karbon-karbonan lagi untuk menandakan bahwa ini adalah varian facelift. Sisanya lampunya semuanya masih sama kecuali bagian logonya ada biru-birunya karena ini adalah varian yang hybrid. Oke, jadi itu aja mungkin tentang Honda City Hatchback terbaru. Dan ini ada yang unik ya. Di Thailand ini ternyata Civic Type R itu biasa aja karena nggak dikasih special display. Cuma ditaruh begitu aja. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.